Yang pertama saya berikan terima kasih kepada tim integritas di Universitas Pendidikan yang hadir di kawasan. Dan juga Pak Adi, Bangga, Pak Opin. mungkin melaporkan beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan terkait dengan integritas di lingkungan kita sekolah. Yang pertama, kita sudah membentuk tim, Pak, sudah mensosialisasikan setelah pencalonan dari direktur sebelum pencalonan itu pertama dulu dijelaskan ya, kemudian kita langsung bikin tim dari mulai pimpinan, kemudian pengelola, kader, teknik, dosen-dosen itu disahkan untuk tim dan integritas ini. Setelah itu kita melakukan sosialisasi. Setelah melakukan sosialisasi, para manajer area secara kontinu bersama dengan timnya mengisi hal-hal yang dibutuhkan di inspirasi tim. Gitu. Tapi memang di awal kinerja kita itu lebih ke apa yang didiskusikan dikerjakan, belum tahu ini tuh maknanya apa dan bagaimana gitu. Saya ada tergambar sedikit setelah lebih cek, oh ini maksudnya ini seperti ini, kenapa sih kita harus berintegritas, kenapa sih kita harus menyiapkan berbagai hal seperti itu. Kemudian dari proses itu kita sudah mengisi sebenarnya dari tahun 2023 ya Pak. Tapi kan kita udah tahu bahwa untuk penilaian prestasi itu 1 tahun setelah pencanangan, sehingga kemungkinan penilaian itu di tahun 2024 kalau kita menjuruk untuk mengisi secara semuanya. Di proses itu pun setelah pengisian di tahun 2024 kan kita ada arahan baru ya Pak, yang mengisi kembali, kemudian persentase dilihat sampai ada 3 kali jauh sistemnya ya Pak. Jadi inspirasinya kita udah upload, down lagi, upload dan lagi, ulang lagi dan sebagainya. Itu memang sempat terjadi dan diinformasikan akan Telkomsel sebelum kita menentukan tanggal 24. Kita pun ada dua kali pertemuan untuk memaksimalkan proses pengisian KKP. Jadi kalau buat saya pribadi, proses pengisian KKP ini kan sifatnya lebih administratif ya, administratif. Dan yang lebih di sisi lain kita juga mengimbangi, baiknya mengimbangi dengan perubahan pola layanan, perubahan sikap dan perilaku, memberikan servis yang memang berintegritas gitu ya, itu kan harapannya. Jadi kalau LKP ini kan administrasinya, namun perubahan dari layanan itulah yang sebenarnya menjadi fokus dari reformasi birokrasi ini gitu. Ini menjadinya kegiatan untuk stabilisasi ini. Di sisi lain ada masalah dengan fasilitas juga ya Pak, karena kan ada perilaku, ada LKE, ada fasilitas gitu kan, fasilitas di mana kita juga mesti mengimprove fasilitas supaya proses untuk menjadi pendidikan ini lebih maksimal. Ada 3 hal tersebut yang kita memang saya rasa harus berjalan bersama dengan target untuk mendapatkan wilayah bebas dari korupsi ini untuk yang pertama. Demikian laporan yang saya sampaikan sekilas pandang tentang apa yang sudah dilakukan di proses kejahatan.
kita masih memiliki fasilitas terkait dengan pendukung-pendukung dari zonasi kita ini. Karena memang dari awal tidak menganggarkan gitu ya. Jadi menganggarkan untuk khusus ini tuh untuk jadi gitu. Itu sih Pak. Jadi tadinya juga awal tahun 2023 tuh kita semangat banget karena ada proyek itu nanti kalau yang agak ini kita mendapat hibah gitu seperti FEB gitu kan. Jadi karena memang fakultas keperawatan ini masih grow up, saya berusaha kalau ada opportunity yang bisa kita kerjakan dan akan mengimprove pelayanan sekali di fakultas, jadi kita mempush semuanya. Lalu dan kita jadi dapat hibah nih, gitu, supaya jadi bisa upgrade fasilitas-fasilitas yang ada. Ternyata nggak jadi kan yang tadi udah 3 gitu ada itu. Jadi mudah-mudahan tahun 2024 apa yang kita lakukan bisa lebih meningkat lagi dan reformasi birokrasi ini bisa tercapai WD ini bisa tidak hanya secara paper tapi juga pelayanan publik ini juga meningkat perilaku dan kepuasan para yang kita layani masuk kita juga meningkat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Enggak langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu WD, terus para tim ya yang hadir, tim JFI, perwakilan dari fakultas dan juga rekan-rekan dari tim reformasi birokrasi pusat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di fakultas keperawatan ini dan juga saya sangat senang sekali, timnya cukup lengkap juga karena salah satu yang dinilai kemarin harus lapor ke para pimpinan itu untuk melihat keseriusan terkait JI itu dipastikan ada perwakilan dari pejabat. Kalau tidak ada langsung nanti Bu Rektor bakal menegur dekan. Nah, ini baru satu fakultas yang kena tegur gitu ya kemarin karena memang ternyata sama sekali tidak ada pejabat yang hadir gitu. Nah ini harapannya buat di fakultas ini menunjukkan memang tadi ya yang dijelaskan sangat persis, saya setuju sekali. Ini tidak hanya di atas kertas harapannya, tapi memang menjadi satu pola budaya yang bisa kita laksanakan dan menjadi kebiasaan ya, karena dampaknya tadi secara tidak sadar akan terbantu beberapa hal, apakah itu hibah ataupun akreditasi lainnya yang ternyata masih selaras gitu ya. Termasuk untuk JI ini saja di Direktorat Tata Kelola secara tidak langsung berhubungan ke proses audit terkait keterbukaan informasi publik, kemudian juga pelayanan ULT gitu ya. Alhamdulillah Unpad termasuk dari sisi layanan itu kan mendapat gold, berarti nomor 1 di Indonesia perguruan tingginya bersama USU. Kita dapat penghargaan anugerah dari kementerian terkait layanan ULT terbaik, bahkan gold. Ini salah satunya Kang Angga kan mendapatkan penghargaan juga ya sebagai salah satu tim ULT dari organisasi siapa namanya Herman apa Maklas ya. Itu suatu kehormatan yang besar gitu ya bahwa kita memang sudah meningkat meskipun gitu ya memang harus ini saya dapat dari Angga nih PR kita masih banyak gitu harus kita akui. Ternyata kita dengan seperti ini aja udah dianggap terbaik gitu ya. Padahal kita masih banyak PR sebenarnya gitu. Oh berarti yang lain lebih parah mungkin lebih jelek gitu. Meskipun demikian ini harapannya bisa jadi motivasi dan motivasinya bukan berarti jadi wah santai kita tertinggi. Itu harus jadi cambuk untuk kita supaya jauh lebih baik. Saya ini pengalaman masuk di Takel kan ini tahun pertama 2004, sebelumnya di DPSI lebih banyak ke IT. Jadi pas masuk ya masih Bu. Jadi pas masuk ke Takel saya langsung mengosongkan gelas saya Bu. Yang ketika gelas saya kosong itu diisinya JI. Jadi saya memang sekarang itu menganut mazhab JI di Takel itu. Jadi segala sesuatu lagi mencoba kerja semuanya JI. Apapun saya berusaha dipegang JI. Nah, ini gurunya gitu ya, yang memang sudah lama di JI-nya ini nih, Kang Angga, yang langsung
Karena saya cek di Ditakel kok ini organisasi pincang, padahal direktoratnya disebut Direktorat Tata Kelola Legal dan Komunikasi, tapi nggak ada koordinasi tata kelola kemarin itu, malah fokus di legal. Nah, tata kelolanya nggak ada, JTI jadi penolak. Nih, Kang Angga yang ditunjuk jadi koordinatornya nih sekarang di tata kelola. Otomatis geraknya pas. Kemudian tim reformasi birokrasi sendiri, alhamdulillah kita punya guru yang menjadi ketua tim reformasi birokrasi, yaitu Pak Ahmad Bukhori, yang seyogianya harusnya datang ke sini. Biasanya beliau paling aktif, semangat luar biasa, menjadi panutan kita lah untuk semangat nih keliling-keliling fakultas. Kalau paling terburuknya sebenarnya sih biasanya beliau makanya minta Zoom, saya langsung sediakan. Sepertinya waktunya bertepatan nih, beliau lagi di Padang sekarang itu. Jadi selalu respon juga. Jadi minta maaf, mungkin nggak bisa gabung, tapi di grup nggak ya? Belum gabung, biasanya langsung cepat karena beliau yang biasa langsung terjun. Dan beliau sendiri punya pengalaman keliling juga, jadi memang langsung melihat juga nih, memantau JTI di perguruan tinggi lain seperti apa. Harus diakui Unpad itu termasuk yang inisiatifnya luar biasa terhadap JTI. Dari mulai pencanangan itu pertama kali seluruh fakultas tahun lalu gitu ya. Kemudian juga termasuk inisiasi fakultas pertama yang mengajukan JTI, yaitu FED. Meskipun memang kita ternyata geser ya sama UI ya. Nah, karena kita mengusahakan untuk bisa dari WBK aja kan sempat tersendat dari WBK-nya, kemudian jadi WBBM, ini sedang masih berjuang nih dengan harapan WBBM-nya bisa tercapai. Tapi apa artinya WBBM ya? Kalau ternyata di lapangan masih banyak catatan. Betul, itu juga jadi PR. Jadi kita coba paralel nih, secara administratif kita buktikan, di belakang juga harus kita buktikan. Sebagai contoh saya di Direktorat Tata Kelola berusaha tertib dari mulai rapat, semuanya harus tercatat, pembagian tugas tercatat, kemudian juga mulai beberapa fungsi koordinator betul-betul harus profesional. Maksudnya profesional di sini itu tidak hanya sekedar pekerjaannya beres, administrasinya juga mau tidak mau harus terus mengikuti. Beberapa kondisi seolah teman-teman kita itu sibuknya luar biasa, tapi ketika membuktikan susah, sangat sulit gitu. Jadi ketika bilang, wah layanan kita tuh udah habis kerja keras gitu, tapi kok kepuasannya masih kritiknya masih banyak. Di tim ULT kita sendiri, seolah kalau mahasiswa tuh kalau kita tanya, wah bagus, senang gitu ya responnya itu. Tapi satu aja nyampe ke Bu Rektor yang jelek, semuanya habis gitu ya. Seperti, nah ini jadi catatan gitu, strategi kita, awasnya seperti apa, bukan dari mana-mana, mulai dari internal kita sendiri dulu gitu ya. Di sini saya izin untuk mencoba memperlihatkan dulu pertama upaya kita selama 2024 gitu ya. Ini timeline masih kita konsisten. Di awal tahun kita sudah sosialisasi menjelaskan terkait langkah-langkah yang akan kita siapkan dari mulai melaporkan hasil 2023 seperti apa. Sedikit aja insight, 2023 itu fakultas lain masih dalam rangka pelatihan. Jadi sudah mulai mengisi. Dan isinya jadi bekal juga tuh buat ngisi 2024, sebenarnya itu bisa diulang diisi. Kemudian pembentukan tim-tim ya sebagai syarat, karena di area perubahan 1 itu semua SK harus ada dasarnya tim-tim itu tersebut, apakah itu tim JTI-nya, ada PPID, kemudian tim apalagi area perubahan ya, agen perubahan ini harus disiapkan. Alhamdulillah secara keseluruhan sih kalau lihat sudah tercapai, hanya tinggal dikonfirmasi nih. Tiap fakultas ada beberapa tim JTI-nya yang mau habis masa berlakunya. Nah, itu dulu biasanya. Nah, itu mohon diusulkan kembali, dievaluasi dulu dan diusulkan. Ini mohon maaf, sebenarnya target kita itu roadshow, ada target. Roadshow ini bentuknya lokakarya harusnya. Di mana prosesnya itu ketika selesai acara roadshow, minimal 50% LKE terisi. Ya, fakultas, minimal. Sayangnya aplikasi Inspirasi sedang down. Ini udah 3 fakultas nih, saya agak kecewa dengan tim Inspirasi lagi lari. Kena ini, aduh, buat ngasih semangat ke fakultas yang lagi saya target ini jadinya sulit gitu ya. FIB, FPIP kemarin tuh ya, jadinya kena. Padahal saya target tuh karena nggak bisa Om IPA. Saya bilang Senin semua minimal 50% harus terisi. Ya gimana ini sampai dari Jumat pas sosialisasi juga. Nah, ini nanti kita lihat gitu ya. Ini dari sisi legalitas gitu ya. Kemudian sosialisasi kita terus, termasuk hari ini juga kita dalam rangka sosialisasi dan pendampingan. Pendampingan tidak cukup roadshow ini ya Bu. Nanti kalau pas mengisi butuh tim, ini kita siap.
Gitu. Ini contoh kita bawa tim, alhamdulillah 1, 2, 3, 4, ada 5 orang ya tim itu ya. Sebenarnya harusnya kita itu idealnya ada 6 wakil yang harus datang minimalnya itu sesuai area perubahan. Tapi memang kondisinya, contoh aja dari tim KIP itu lagi fokus karena ada tamu nih yang lagi studi tiru nasional, dari ada 10 peserta pelatihan KIP dari seluruh Indonesia yang menjadikan Unpad sebagai studi tiru KIP, keterbukaan informasi publik. Baru mulai tadi jam 1 gitu. Jadi memang saya hanya ngebuka langsung ke sini. Nah, sisanya dibantu rekan-rekan yang harusnya ke sini juga. Jadi mohon maaf nih nggak bisa gabung. Kemudian di sini Pak Opid, nah ini tim baru nih, saya ini surprise. Pak Opid mewakili Pak Opid Mahendra. Pak Opid sebenarnya fokus di PSI-nya sebagai koordinator tata kelola ya, tata kelola TI. Jadi di bagian area perubahan 2 terkait tata laksana. Betul. Pak Sudarma juga ini sekarang lagi jadi pakar proses bisnis ini Pak Dar. Jadi beliau ikut support di tata laksana juga. Kemudian Bu Yuyun, ini tim baru kita nih, baru gabung karena ada penugasan baru yang sebelumnya fokus di Direktorat Pendidikan Internasionalisasi, gabung di Tatakel menjadi tim tata kelola bareng Angga. Nah, ini sebenarnya jago asesornya nih, bisa jadi asesor Bu Yuyun itu. Nanti bisa satu persatu ada pemeriksaan dan support terkait data dukung yang dari pusat. Kalau Kang Angga, sebenarnya Kang Angga mah asesor juga, terus semua agen perubahan masuk gitu ya, dan juga admin RAE. Nah, jadi pokoknya Presiden ZI ini Pak Angga. Beberapa hal, bahkan mungkin beberapa nanti yang ngejelasin RKI Pak Angga. Kemudian di sisi pendampingan ya, dilanjutkan nanti sekitar Agustus itu ada penilaian khusus yang fakultas. Kalau FEB masih terus ya, kita lagi nunggu lagi ya, lagi nunggu TPI ini belum tuntas TPI-nya. Skornya FEB masih kurang dari target WBBM. Asalnya klaim 90, di-cut ya, pasti pas pemeriksaan kurang-kurang jadi 82 tuh, padahal target 85 supaya jadi WBBM. Ini juga ya kita lagi ngejar gitu ya, mengejarnya nggak hanya support administrasi, tapi memang PR beberapa yang sedang kita kejar. Ya, KSN, betul. Kemudian asesmen LKE-nya di sampai Novemberan, dan visitasi fakultas itu biasanya akhir tahun ya, Desember. Ya, betul. Otomatis laporan dari tahun 2024 ini kita harus terus perbaiki, bukan perbaiki administratif ya, menjadi kebiasaan. Itu yang harus dipastikan. Dan ini komitmennya memang RB itu top down ya. Tidak apakah mungkin dari bottom up? Sebenarnya yang paling bisa cepat itu harus top down. Dari atasnya, dari dekan, dari WD, terus turun ke bawahnya. Karena beberapa hal malah ini itu, kalau kita susut lihat, kebanyakannya itu yang masalah itu top to middle. Dari mulai regulasi, SK-SK, gitu ya, kebijakan-kebijakannya, itu harus pasti. Sementara dari menengah ke bawah, juga bisa berdampak, gitu ya. Beberapa hal itu pasti bisa, beberapa bisa dicari lah, gitu. Bisa dilaksanakan menengah ke bawah, kayak uang tadi, nanti dijelasin, mungkin udah tahu Ibu ya, uang itu apa. Lanjut, ada target nih terkait yang mendukung zona integritas yang kita coba integrasikan. Jadi memang dengan ZI itu, wah kemana-mana bisa nyambung. Salah satunya ke KIP ini gitu ya. Ada mulai penunjukan agen perubahannya, direktorat dan fakultas, membuat pelaksanaan standar digital public relation ke prodi dan fakultas. Ini intinya ULT. Jadi memang tiap fakultas mulai diarahkan untuk membangun ULT. Jadi ULT ini sebenarnya kalau di fakultas, belajar dari beberapa fakultas ya, seperti FEB yang sudah ada, itu mentransformasi SBA menjadi ULT. Tentu apa bedanya? Kalau SBA lebih mengarah ke layanan mahasiswa dari sisi akademis, nah ini ditambah yang non akademisnya juga harus bisa diterima di tempat yang sama dengan brand yang berbeda gitu ya, itu yang ULT. Lalu penguatan FEB menuju BBM, ini secara tidak langsung ketika kita menguatkan FEB, ini ada bekal yang nantinya bakal ditransfer ke masing-masing fakultas untuk disupport. Dan juga penguatan direktorat dan fakultas yang berpredikat WBK. Perlu diketahui target sekarang itu
JRI jadi masuk kontrak rektor ke kementerian, jadi nambah satu kontrak dengan target 50% fakultas itu siap dinilai JRI. Nah itu targetnya itu bukan WBK ternyata, tapi siap dinilai JRI. Jadi secara persyaratan itu memang tinggal disiapkan sampai nantinya apakah dia WBK atau gagal gitu ya, atau belum WBK-nya. Sementara target dari Bu Rektor minimalnya WBK 3. Gitu. Jadi ada 3 WBK yang apa 3 fakultas yang memang WBK di luar FEB tentunya. Nah, ini yang kita siapkan. Selain itu juga kita punya target nih, selain ULT-nya pinginnya tetap gold di tahun ini tuh. KIP-nya kita pingin naik jadi 3 besar. Ya, keterbukaan informasi publiknya predikatnya yang sudah informatif itu masuk 3 besar. Saat ini di mana posisinya ada di 10 besar. Tahun lalu di 20 besar. Jadi kita ada kenaikan sama persis, harapannya ini tidak hanya gimmick gitu ya, hanya sekedar administrasi, tapi kita tetap ini sebagai satu indikator kinerja yang harapannya nanti ya memang apa yang kita terima apresiasinya, penghargaannya sesuai dengan di lapangan. Nah, itu yang diharapkan. Lalu dukungan data dan informasi tim RB Pusat, tim kami ke fakultas, kita terus support semua fakultas. Pertama terkait regulasi-regulasi yang diperlukan ya, dari mulai tim JTI-nya, agen perubahan, PPID, itu kita siapkan. Kemudian juga kita mulai menyiapkan beberapa regulasi yang memang sempat tertahan ya dari turunan peraturan reformasi birokrasi nomor 2 tahun 2020 tentang reformasi birokrasi di Unpad. Jadi ada turunannya yang sekarang kita kejar. Contohnya kita sudah menetapkan peraturan baru yaitu peraturan rektor nomor 7 tahun 2024 terkait pedoman proses bisnis dan SOP Unpad. Jadi jika fakultas akan menyusun proses bisnis baru, SOP baru, pedomannya sudah kita siapkan. Ini belum kita sosialisasikan ya karena tersendat dengan roadshow. Setelah roadshow akan kita coba sosialisasikan karena masih baru. Lalu selanjutnya peta proses bisnis Unpad. Ini sudah kita usulkan ke Bu Rektor, jadi ada SK Rektor terkait peta proses bisnis Unpad. Jadi ini turunan dari peraturan reformasi birokrasi nomor 2, salah satunya ini. Yang sebelumnya level peta prosesnya hanya sampai level 1 atau 2 kalau nggak salah. Sekarang kita turunkan sampai level 3. Dan nantinya itu jadi bahan referensi dalam penyusunan SOP ataupun proses bisnis yang lebih detail. Kemudian juga mulai pembentukan ULT di fakultas. Nah, ini beberapa fakultas sudah mulai mentransformasi tadi SBA-nya menjadi ULT. Seperti FEB, FH, FISIP, MIPA. Yang terakhir kita terus support dalam rangka pendampingan pengisian LKE fakultas ya, mulai dari bulan Juni ini. Kemudian ini beberapa contoh regulasinya, jadi mohon dipastikan regulasi ini terus berlaku. Kalau memang tadi ya, SKJI FKEP masih berlakunya udah mulai mau habis, nggak salah Juli biasanya. Mohon pastikan evaluasi pertama timnya apakah memang masih sama atau tidak. Kalau perlu ditambah dipersilakan gitu ya. Nanti diusulkan sesegera mungkin. Ini sebagai contoh menarik kita pas kunjungan pertama ya yang membuat mendadak. Kita belum siap, Vkom minta Senin minggu lalu gitu ya. Padahal kita baru rapat Selasanya untuk tim inti itu. Dengan kondisi Vkom mengisi masih kosong. Jadi belum mengisi. Jadi pas rapat inspirasinya ada, mendadak mengevaluasi timnya dulu. Oke, A, B, Bu Jenny itu luar biasa gitu ya. Dan Pak Dekannya juga hadir. Jadi tunjuknya enak gitu ya. Satu ruangan ini A, si B, si C langsung dikasih. Hari itu mulai entry, langsung rata-rata sih udah di atas 70. Semuanya sudah terisi. Nah, itu target yang menarik gitu ya. Udah ngedadak, cepat, dan akhirnya ternyata targetnya terpenuhi. Mudah-mudahan di sini juga meskipun sistem inspirasinya belum ada, pengumpulan datanya harus terus siap. Jadi pas inspirasinya online sudah bisa diproses. Ini ada beberapa strategi nih, khususnya memang nantinya di agen perubahan 2 terkait bagaimana menyusun SOP di lingkungan Unpad. Tentu kemarin kena FEB itu ternyata proses pemeriksaannya saya lihat mereka minta dari proses bisnis yang sudah diturunkan di Unpad, dirancang, itu harus berelasi ke SOP yang ada di fakultas. Itu ketahuan nanti kalau masih formalitas. Harus diketahui kalau saya cek SOP yang ada di Unpad itu kadang-kadang sama kenyataan di lapangan sudah berbeda. Bahkan posisinya itu bisa jadi diputuskan di lapangan masing-masing gitu ya. Maksudnya gini, SOP
di lapangan itu teknis bisa jadi berubah gimana di lapangan saja gitu. Itu sebenarnya tidak jadi sekali gitu. Dan itu bisa jadi temuan pas diperiksa. Nah, otomatis itu mau tidak mau kita harus punya strategi itu. Kemarin kita coba tuh dipaksakan disambungkan. Tapi kalau mau memaksakan ke seluruh fakultas kayaknya capek. Demi ujungnya kan demi nilai jadinya, bukan demi kenyataan yang lebih baik gitu ya. Nah, itu yang harus nantinya harus dipastikan. Ini sebagai strategi nanti itu supaya nantinya cascade. Nah, sekarang istilah cascade itu tidak hanya dari kinerjanya, tapi pola kerjanya juga harus sesuai. Ini kita lanjut ke proses. Nah, ini nanti di-sharing ya ke Bu Dewi. Pedoman-pedomannya ada naskah akademik juga kita siapkan. Pedomannya ada 2. Kemudian eh, ini peta proses bisnis juga. Ini masih nunggu Bu Rektor, tapi draft kita langsung sharing aja biar bisa dipelajari. Ini poin-poin dukungan direktorat-direktorat dalam rangka mendukung ZI sebenarnya, termasuk ke fakultas. Jadi nanti itu fakultas tidak bekerja sendiri. PR-nya nantinya ada beberapa yang kebijakannya harus dapat diupload itu datanya dari direktorat. Apakah dari SDM, dari tata kelola, dari DPSI, itu banyak hal. Ini ada, jadi nanti bisa dipertanyakan, bukan berarti mereka udah siap, bisa jadi mereka sedang menyusun juga, gitu ya. Jadi pastilah dikonfirmasi saja. Jadi ada 6 area perubahan ini, ada beberapa poin yang nantinya harus kita pastikan harus siap. Detailnya nanti ya, ada kamus. Udah dapat belum? Nanti dicari. Udah. Bu Wede ya sudah. Nah, itu buku Parimon yang paling mudah dipahami. Tinggal nantinya kan strategi ini sudah saya periksa, ada baca, aduh ternyata masih bingung gitu ya. Kita belum buat, bisa jadi itu beberapa disupport oleh rektorat dari tim RB. Beberapa halnya itu gitu. Dari poin-poin ini saya loncat saja nanti mungkin tambahnya dari Kang Angga. Dari poin-poin 6 poin ini yang beberapa hal sepertinya sudah dipahami sebenarnya dari masing-masing. Dari mulai manajemen perubahan, paling garis besar di manajemen perubahan itu adalah memastikan agen perubahan yang ditunjuk itu bukan berarti yang harus profesor, harus guru besar, yang punya inovasi tinggi di riset, bukan. Tapi memang agen perubahan ini malah yang lebih membumi, yang memang di lapangan itu memang membuat inisiatif dan inisiatifnya itu ternyata diberlakukan jadi kebijakan. Sebagai contoh, misalkan tadi sebelumnya SBA itu belum bisa menerima layanan sarana prasarana misalkan ya. Oke, dibuatkan aja siapa yang ditunjuk yang pelaksananya si A misalkan atau Bu Dewinya langsung ditunjuk. Bu Dewi berarti agen perubahan, dilaksanakan prosesnya, langsung nanti diukur sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa. Itu sudah menjadi bagian dari tugas agen perubahan. Itu yang sederhana. Atau fakultas keperawatan, teman-teman dosen ataupun teknik membuat riset atau melalui hibah. Risetnya itu mendukung proses pelayanan. Apakah itu laborannya, misalkan ya, ataupun dosennya menyusun bagaimana proses pelayanan perkuliahannya lebih baik dari sebelum seperti apa, sesudahnya seperti apa, apakah ada dampak, itu juga jadi bagian dari tugas disebut agen perubahannya. Jadi hal-hal tersebut jangan sampai ambil pengalaman FEB ya. FEB kaget awalnya yang di setnya itu ditugaskannya agen perubahannya profesor yang tinggi-tinggi, yang risetnya juga inovatif, tapi nggak diajak bicara. Jadi pas dapat kunjungan ditanya dia belum siap gitu. Ini apaan Jeti? Ini apaan agen perubahan gitu. Nah ini jangan sampai seperti itu nanti pas dapat penilaian pas kunjungan. Itu sempat tapi dimaklumi ya. Dimaklumi nggak? Atau mengsengat? Iya. Itu setahu WBK itu. Pas WBBM malah. Ya itu catatannya di manajemen perubahan gitu ya. Kemudian penataan tata laksana tadi, proses bisnis SOP ini jadi poin juga yang penting. SPBE, SPBE itu sistem pembayaran berbasis elektronik. Intinya memang pemerintah berharap kalau SPBE-nya nih tidak secara langsung ke fakultas sebenarnya. Jadi pemerintah itu berharap semua instansi tidak hanya sekedar mengembangkan sistem, tapi harus terintegrasi. Jadi ini muncul karena banyak instansi pemerintah, kementerian yang membangun sistem banyak gitu ya. Tapi ujungnya irisannya terlalu banyak, jadi duplikasi. Nah, SPBE itu dibentuk, di mana harus satu data, gitu ya. Kemudian sistemnya juga harus terpusat.
praktek di perguruan tinggi seperti apa? Pertama, Unpad pasti harus mengikuti peraturan terkait penggunaan sistem yang merunut kepada kementerian, PDDiktinya, sisternya, gitu ya. Kemudian apa lagi? Iya, inspirasi. Jadi semua sistem sudah terpusat, kita ikuti. Itu bisa jadi bukti. Capture PDDikti, sister itu juga bisa bagian dari SPBE. Dan juga praktek di mana fakultas terintegrasi dengan pusat, dengan Unpad, melalui siatnya. Satu lagi, kalau ternyata ada sistem yang belum disupport oleh pusat, di mana ternyata perawatan itu membangun sistem tersebut secara terpisah, itu juga bisa dilaporkan sebagai bentuk inovasi dalam mendukung SBE gitu. Jadi semuanya bertahap gitu, yang menunjukkan bahwa ini yang tidak ada itu pasti disiapkan. Nah ini ya sebagai SPBE, yang selanjutnya KIP. KIP itu kuncinya ada di PPID. Nah, kan ada sudah dibentuk juga kan ya PPID-nya. Kita sudah menginstruksikan, sudah ada sosialisasi juga ke fakultas-fakultas bahwa target pertama PPID adalah mengembangkan halaman di bawah web fakultas masing-masing khusus PPID, di mana isinya yang pertama adalah seluruh konten yang ada di PPID Unpad pusat itu ada linknya itu di PPID fakultas. Plus, nah ini yang plusnya yang suka lupa. Ada beberapa konten-konten fakultas yang harus diinformasikan secara publik di PPID fakultas. Jadi ada DIP dan DIK-nya ya, daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikannya apa. Itu pasti harus ada. Salah satu kenapa Unpad belum bisa masuk 3 besar, jadi dia informatif tapi baru masuk ke 10 besar. Skor yang membuat turun adalah tidaknya didukung oleh PPID fakultas. Gitu. Jadi fakultasnya ternyata rata-rata nggak ada, hanya sekitar 10-15% yang sudah menyiapkan. Itu jadi poin penting yang mau kita coba targetkan agar keterbukaan informasi publik itu memang betul-betul lengkap gitu ya. Itu dari sisi KIP. Penataan aparatur SDM tadi ya yang dijelaskan, LKKSN salah satunya yang jadi faktor. Sepertinya secara teknis itu paling mudah. Nah betul itu. Satu aja gitu gagal nggak ngumpulin sudah gitu, itu beratnya di situ ya. Itu dan beberapa hal dokumen sebenarnya ada di SDM, tapi memang ini tuh konsepnya cascade. SDM juga kadang meminta dulu mulai dari fakultas, dari mulai rencana pengembangan SDM, terus apa beban kerja ya, analisis beban kerja SDM, SKP-nya juga ini pasti masuk di sini. Kemudian penguatan akuntabilitas itu sebenarnya sakit gitu ya, nyambung ke sakit. Ada Kang Fendri kalau Bapak Ibu tahu di DPSI, biasanya sih ikut gabung nih menjelasin. Jadi catatan-catatan di sakit itu lebih detail ya, dari mulai renstra fakultas ada tidak, kemudian visi misi saja gitu ya, dari mulai visi misi, kemudian renstra, terus renaksinya, rencana aksi per 3 bulannya seperti apa, kontrak kinerja itu harus ada, laporan monitoringnya seperti apa, yang per 3 bulan itu harus ada. Itu pekerjaan yang sudah rutin biasa dilaksanakan harusnya itu. Tinggal kita panen gitu. Tadi hanya saja memang suka lupa tadi uang. Saya tadi beberapa kali ya, uang itu apa? Uang itu konotasinya dua sih, dua arti. Yang ini adalah singkatan undangan, undangan, absensi, notulensi, gambar. Itu bukti administrasi yang tidak akan bisa lepas gitu. Termasuk kegiatan ini jadi nihil kalau kita tidak mendokumentasikannya, notulensinya nggak ada, absensinya nggak ada, dan fotonya nggak ada. Jadi ini sebagai salah satu bukti JRI sebenarnya buat fakultas keperawatan. Nah ini poin semuanya pasti ke sana. Dan itu kepake. Semuanya kepake. Sampai buat acara-acara buat kesakit juga itu ujungnya kepake. Kalau dibiasakan sebenarnya itu manfaatnya besar. Dan di Takel kita lagi mencoba hal tersebut. Itu yang terkait dari akuntabilitas ya. Kemudian penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk di pengawasan ini kita keliling ke fakultas. Kemarin ini yang paling digarisbawahi, pengendalian gratifikasi. Itu di fakultas-fakultas menarik karena ini dianggap sesuatu baru. Kita belum mulai ini gratifikasi ini pengendaliannya. Kebetulan tim kami sedang nyusun peraturan atau pedoman terkait pengendalian gratifikasi.
Di mana eh, harapannya nanti bisa jadi referensi untuk fakultas untuk menyusun pedoman yang lebih rinci. Eh, Tentu ini gratifikasi itu menariknya karena banyak pertanyaan yang dari fakultas muncul. Dari mulai mahasiswa kalau sidang menyiapkan konsumsi. Oh, itu rame. Mereka lagi berpikir. Bukan kita yang ini ya, yang mengingatkan karena kita juga lupa. Di Takal nggak ada kondisi seperti itu gitu ya. Fakultas ada beberapa memang, oh ya ini harus kita atur. Dan perlu diingat, pengendalian gratifikasi itu bukan serta-merta seolah-olah jadi kaku ya. Jadinya pada takut ketika ada yang ngasih nolak. Karena gratifikasi itu artinya memang lebih ke tendensiusnya memang mengarah ke dekat ke korupsi. Kalau tidak dekat dengan korupsi sebenarnya itu aman. Nah, aturan KPK-nya sendiri ada dan masih memberikan toleransi, khususnya di Indonesia kan punya adat ketimuran yang kuat. Ketika orang bertamu, istilahnya adatnya itu pasti membawa buah tangan gitu kan. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Nanti mungkin kan kita sosialisasikan peraturannya sesegera mungkin terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Unpad yang mungkin bisa jadi bakal didetailkan inovasinya oleh masing-masing fakultas. Polanya seperti itu. Jadi gratifikasi gimana sih sejauh ini yang FEB kita lakukan, yang kita lihat. Pertama nantinya ada yang namanya pojok gratifikasi. Nah ini sementara akan kita rubah istilahnya, disebutnya pojok apresiasi. Jadi setiap kali ada yang tamu ataupun mahasiswa ataupun orang tua mahasiswa ataupun rekan kerja apa mitra ya datang ke kampus misalkan bawa makanan, bawa merchandise yang bernilai gitu ya. Itu tidak langsung kita bagikan ke pegawai ataupun diambil sendiri-sendiri. Tapi nantinya harus disimpan dulu di pojok apresiasi itu. Bentuknya apakah kotak akuarium gitu ya, etalase atau lemari yang bisa dilihat di publik. Nanti dipoto, dinilai perkiraannya berapa angka nilai si barang tersebut, nanti langsung dicek sesuai syarat aturan pedoman gratifikasi. Apakah itu gratifikasi atau apresiasi? Ada angka gitu kan, ada perkiraan. Oke, ini ternyata cuma 100.000, ini apresiasi. Foto, oke, lapor, catat, baru bisa diputuskan apakah dibagikan atau tetap disimpan. Itu silakan gitu ya. Kan banyak tuh makanan dan sebagainya suka ada. Jadi apakah itu sah? Sah. Karena sudah lewati. Dan itu laporannya harus ada. Itu sebagai contoh. Apakah mungkin ada barang yang ternyata pas datang itu langsung nilainya besar, misalkan ada yang bawa ternyata mobil gitu ya, atau jangan yang besar-besar, kamera lah, kamera kecil tapi harganya ternyata bisa ratusan juta gitu ya. Ada dikasih itu sama seorang individu. Ya udah nilai, oh ini gratifikasi, udah disimpan di etalase tersebut terus. Nanti ada pedoman bagaimana untuk menetapkan ini ke depan seperti apa, apakah dilaporkan ke KPK atau dimusnahkan atau dibagikan juga gitu ya. Itu jadi ada klausal yang seperti itu di proses penetapan gratifikasi. Sebenarnya sebelumnya juga harus ada aturan terkait pencegahan. Salah satunya pencegahan apa? Membuat poster-poster, poster no tipping dilarang. Bahkan sekarang kita mulai disurat ketika ada yang mau kunjungan ke Unpad, apakah itu studi banding atau dalam rangka penandatangan MOU, di Unpadnya ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, Unpad sedang dalam rangka menggalakkan zona integritas, harap tamu untuk tidak dihimbau, intinya himbauan agar tamu tidak membawa barang berlagak sebagai pemberian lah, intinya seperti itu. Itu menjadi salah satu standar sekarang di pemerintah lain instansi yang sudah jadi. Kalau ternyata yang bersangkutan masih tetap bawa barang, bawa sesuatu, nggak masalah sebenarnya. Kita kan sudah ada prosedurnya tadi, yang pengendalian gratifikasi. Ini hanya himbauan. Itu jadi bukti. Nantinya juga jadi bukti yang harus dilaporkan di JRI ini, bahwa kita sudah mulai sampai tahap tersebut. Jadi poin-poin tersebut juga ada di penguatan pengawasan. Yang terakhir di peningkatan kualitas layanan publik. Ini yang memang kita menjadi tantangan gitu ya, terkait kualitas publik itu. Bagaimana layanan prima ini, pelayanan prima itu bisa jalan. Salah satunya tadi, bagaimana kita membentuk yang namanya ULT, termasuk hingga fakultas-fakultas. Ada target sebenarnya nanti, bahkan sistemnya juga kita siapkan, apakah itu yang istilahnya siat layanan, ataupun ada yang namanya lapor ya, kalau yang dari pusat pemerintah itu kan harus terintegrasi, dan WBS, itu keluhan termasuk bagian pengawasan juga tuh yang WBS, itu yang harus kita pastikan disiapkan. Jadi beberapa nantinya disupport oleh Unpad pusat.
Jadi tidak semuanya fakultas mengembangkan sendiri. Jadi tinggal fakultas masing-masing coba siapkan yang memang betul-betul bisa apa ya, mempercepat proses layanan lebih bagus. Secara regulasi mungkin nantinya tinggal meneruskan ataupun mendetailkan dari pedoman-pedoman yang ditetapkan dari rektorat. Itu mungkinnya secara umum dari saya sih. Secara detailnya dan pedoman teknis, Kang Angga bisa bisa lanjutkan sambil jalan persiapan, Mangga, kalau ada pertanyaan. Oh, bisa Kang Angga? Iya, sharing aja enggak? Ya, surat tadi. nah itu contoh. Ini buat yang besok ya, acara Yang dari UNJ. UNJ. Ini ke Unpad banyak banget yang studi banding, soalnya Unpad udah ini aja udah bagus. Padahal kita lagi baru bergerak gara-gara Unpad yang pertama sih mungkin ya. Oke, kalau aku mau beberapa izin Pak Arif, Oh ini lanjut di slide. Bu Ade, Prof, karena Bapak Ibu, Ibu Manager, Perdana, mohon izin share screen. Saya mungkin akan langsung ke yang Bu Resti dapat di pelatihan ya Bu. Ini Boleh liatin dulu sampai mana terakhir tadi ininya posisi inspirasinya. Itu yang bulan lalu sih ya. ini Ada nggak? yang Ah, baru. Oke, Posisi ada update ya. ini posisi FKP yang per bulan lalu sih. Ini nilai total itu diraih dari nilai pengungkit saja Bu, karena hasil belum bisa diisi karena harus melakukan survei dulu baru bisa keluar nilai hasil. Jadi nilai total 17,9 itu adalah nilai dari pengungkit pure dari LKF. Jadi harus dilihat nanti para manajer area selain melihat progres keterisian, tapi nilai total ini dan pengungkit harus diperhatikan karena sudah diputuskan FKP ya menjadi diarahkan 3 besar. Oh iya, Ya. FKP direkomendasikan masuk 3 besar. Ya, jadi Masuknya WBK. Tahun ini harus WBK. ini adalah berita bahagia dan menantang Bu. Menantang. Jadi ini akan menantang soalnya poin paling minimal WBK adalah 75. 75 untuk nilai total, nilai pengungkit minimal 40, jadi 35 dari nilai hasil survei. Maka gimana Bu? Nilai pengungkit itu Ini isian LKS saja. Area 6 perubahan. area perubahan itu nanti harus diisi. Borangnya harus terisi, plus buktinya harus sesuai. 17. Sementara itu nilainya sementara. Itu jadi nilainya tidak bagus semua, kayaknya ada yang kualitatif agresif. Ya. Itu hasil skor dari isian pokoknya totalnya seperti itu. Maksimal 60 ya. Ya, maksimal. Ini Maksimal contoh, 60. ini contoh saya karena inspirasi livingnya nggak jalan, saya coba yang pakai borang kan isian itu misal manajemen perubahan, ini isinya iya atau tidak kan Bu? Jika tidak, ini tidak, nilai berubah jadi 0. Nah ini ketika kita coba jadi C, inspirasi dikit tentunya beda nggak seperti ini, nilai berubah jadi 0. Nah nilai yang 17, sekian tadi adalah Itu hasil klaim. hasil self assessment kita. Kalau kita menilai A, B, C, itu nilai total akhirnya yang keluar adalah. Saran saya, mungkin berhasil bisa kolaborasi kemana hasil pelatihan, mungkin bermain di kualitas B, C dulu. A mungkin boleh, tapi kita lihat main di B, apakah bisa mempertanggungjawabkan B atau bisa lebih bagus lagi dari kita.
Tapi kalau WBK itu minimal A itu 60%, B 40%. Jadi kalau dari sekian puluh pertanyaan borang, rata-rata seperti itu. Gimana? Iya, iya, iya. Nah, saya kembali ke data dukung. Yang ini kamus yang terakhir saya dapat dari teman-teman asesor di seluruh PTN. Kemarin juga Pak Eksa, masih ini juga Bu Resi udah ya ini ya. Jadi ini adalah kesepakatan Dikti dengan para asesor TPPTN dan TPSK akhirnya ngasih panduan mudah, cuman nggak mudah dilaksanakan gitu Pak. Jadi di sini ada tiga kolom, kalau kegiatan, tahapkan kegiatan, dan outputnya apa. Jadi ini saya pikir untuk 2024 per Juni hari ini fokuslah untuk apa namanya LKI itu dokumen yang sudah ada 2023 pun tidak apa-apa berarti. Jadi dari Juli 2023 kemarin kita kan sudah banyak berkas ya, ditambah di support juga oleh kantor pusat beberapa yang nggak usah bikin dari tingkat fakultas, kita kasih template-nya, tinggal turunkan saja dalam level fakultas. Misal tadi bisa belum besar tentang gratifikasi, nggak usah bikin ribet-ribet lagi, tinggal diturunkan atau tinggal ditunjuk timnya saja ya. Di tingkat fakultas bisa ada tim ad hoc berapa orang untuk gratifikasi, bisa belum itu berapa orang, mekanismenya tinggal diturunkan dari kantor pusat. Nah, tahapan-tahapan kegiatan ini adalah fokusnya yang sudah terlaksana dan yang akan dilaksanakan sampai Desember. Jadi kalau Ibu tadi tujuannya adalah berubahnya sistem kerja dan pelayanan apa namanya, di realitasnya, ini bisa dikejar sampai Desember. Jadi masih ada harapan, masih banyak terbuka peluang. Hanya saja fokus ke quick win saja dulu Bu. Yang bisa di bahasa Sunana diregenkan. Jadi ketika kita punya inovasi sekecil apapun, tapi bisa kita kuantifikasi, bisa diglorifikasi. Misal kayak gini, kemarin FEB hampir dapat BBBM mengglorifikasi layanan ijazah digital. Padahal itu semua umum itu kan, seluruhnya digital. Mereka menghitung tuh jumlah lulusan berapa dalam 1 tahun, misal taruh 1.000, mereka tidak usah datang ke kampus, dihitung satu mahasiswa, satu lulusan itu kalau ongkos habis 200-300 ribu kali 1.000 lulusan itu sekian 300 juta misal. Ada penghematan anggaran lulusan 300 juta, nah seperti itu Pak. Jadi glorifikasinya seperti itu. Apapun itu, entah lab, entah apapun. Jadi kalau inovasi, benar kata Pak Arif, penguatannya jangan terlalu melihat riset yang terlalu besar, tapi susah dihitung. Nah, saran saya dari teman-teman asesor di grup asesor supaya, karena kan nanti yang mengassessment bukan kami, dari tim TPSK, dari TPSK ke DIPI, TPI dari Dirjen, TPN dari Kementerian RB. Jadi saya sarankan layanan-layanan yang berdampak walaupun kecil, tapi bisa dilakukan sesegera mungkin dan seluruh semakin banyak yang terlibat. Tidak apa, kemarin di Fakultas MIPA salah satunya adalah penguatan role model. Jadi Pak Dekan ngasih coklat ke petugas OB gitu. Sesimpel itu mengencourage teman-teman staff supaya mereka timbul motivasi, timbul pelayanan lebih baik. Sesimpel itu, tapi di capture, bisa difoto, bisa dibimikan apapun gitu. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Kalau di Sarpas, teman-teman koordinator yang biasanya ngechat gitu, ngechat, beresin WC gitu ya, mereka disuruh presentasi di depan direkturnya. Di direkturnya ya, nonton, mereka presentasi tapi bukan pekerjaan Pak. Kalau di Sarpas mereka tuh keahlian masing-masing. Misal ada yang tentang cocok tanam, tentang cerita Adi Nawas, saya kemarin lihat, hanya untuk meningkatkan rasa pede teman-teman teknik di sana. Nah itu mungkin bisa praktik baik yang bisa dilakukan di Sarkas. Psikologi yang saya tahu per hari Jumat
pagi Kang Denden suka bikin ringan teknik tuh, tiap orang belajar nanya, siapa jadi pembicara, siapa aja yang harus nanya. Semuanya harus lagi, kalaupun nggak bisa bikin pertanyaan, dikasihin pertanyaan, minimal ngomong deh dalam forum. Nah itu praktek baik yang dilakukan oleh psikologi. Nah, itu bisa digunakan di teman-teman. Nah kembali ke sini, Ini Punten, sedikit aja nih, saya jadi langsung ke idean. Ini bukan maaf ya, kejadian di rektorat juga, di Takau juga sama. Ini saya keingetan, ini konsumsi, ini harganya berapa, terus sampahnya juga berapa, gitu ya. Kayaknya kita bisa lebih menghemat, gitu ya. Kalau konsumsi misalkan prasmanannya hanya pakai piring, ngambil aja yang seperlunya, nggak perlu harus segini. Atau kalau dari tim keperawatan bekerja sama kedokteran, ngitung ini kadar gulanya berapa, gitu. Bisa nanti dibuatkan menu yang sehat seperti apa. Ini saya kayaknya buat internal di Tritaka juga kayaknya ke sana gitu ya. Bisa nih kayaknya. Bahkan di apa diukur, dihitung dari sisi penghematan, dari ukuran kesehatan kayaknya kena. Itu contoh bisa sampai ke situ gitu kalau perlu. Mangga lanjut. ya kembali ke kamus besar data dukung. Jadi tahapan kegiatan ini bisa menjadi rujukan dari Juli 2023 sampai Juni hari ini. Itu yang sudah berarti ngegali berkas itu. Kalau yang punya, kalau yang tidak ada dari Juni sekarang sampai Desember itu bisa dilakukan secara bertahap dan maraton. Nah, misal untuk penyusunan tim kerja manajemen perubahan di sini adalah tentang pembentukan tim. Ini salah satunya bentuk dari kegiatan tersebut ya, tadi data dukungnya adalah SK dan uang dan sebagainya. Di seluruh area, jika Bapak waktu sampai ya, Gimana? jam lagi Masih. di tiap fakultas biasanya kami akan mengadakan FGD per kelompok Bu, buat izin. Jadi supaya ada penajaman di area per area yang bingung pertanyaan ini bagusnya apa ya kan, biasanya kayak gitu. Nah itu saya izin Pak Arief, apakah kita akan melakukan per area ini dengan perwakilan, ada yang 5 orang di sini. Ada saya, ada Bu Yuyun, ada Pak Oki, dan ada Pak Dharma, supaya ketika inspirasi dikti sudah bisa diakses, bisa langsung masuk tuh data-data beberapa hal. Jadi kalau semua dijelaskan satu persatu ya waktu ya agak sedikit. Izin apakah mau per area supaya bisa ya minimal ada catatan kecil. Inspirasi dikti ini kan belum bisa dibuka, minimal dalam kamus ini yang sudah dipegang semua ada catatan-catatan kecil. Oh yang ini mah berkasnya udah ada di rektorat, ini mah oh ini mah belum, oh ini mah bisa pakai apa ya, supaya nanti di akhir gini kita kelihatan tuh dari grafik inspirasi dikti mana yang sudah siap maju running di 2024 atau ada sorry, di Juli. Apakah ada yang perlu masih pendampingan lebih detail atau ini udah cukup bisa. Makanya kemarin salah satu yang didorong ikut pelatihan dari Ektok tuh alhamdulillah direksi langsung ke sana supaya ada narasumber terdekat di fakultas menjadi rujukan. Jadi itu harus ngapain aja. Mungkin mulai itu ada beberapa hal yang update karena saya angkatan 1 itu 2021 cuma jarang 4 tapi 2 tahun itu ya alhamdulillah pasti bakal banyak yang update, termasuk ini Bu, zaman saya nggak ada ini, kebingungan kan dulu. Jadi sebelum ada ini bingung meraba-raba. Nah sekarang mah udah ada relnya, tinggal cabang di laptop kayak gini sedikit, di RD kayak gini sedikit, tapi rel pastinya sudah dibikinkan. Betul, bukti-buktinya tuh kebanyakan gitu tuh, capture foto gambar undangan notulensi terus uang tadi ujungnya uang itu kan itu. Paling gitu dari saya Pak. Titip sedikit yang kebiasaan bikin uang biasanya teman-teman dosen, teman-teman teknik pun banyak yang tidak terbiasa. Saran saya libatkan para arsiparis kalau ada tuh. Ya. Arsiparis mereka jagonya. Jadi kalau ada yang gini minimal duduk di pojok pun nggak apa-apa, atau di tengah di sini dia fokus di sana.
untuk membicarakan apa yang dibicarakan, memotret, mencatat, dan akhirnya langsung keluar kayak Kang Ari sering banget bikin itu tuh. Nah, Saya favoritnya pakai ini nih, pakai mind map. Jadi nggak hilang, terus kebacanya gampang, foto semua tempel sini gitu. ini yang Vcom. Ini yang kemarin Vcom, terus ada yang lain juga. Teman-teman arsip akan punya barang bukti untuk punya beliau ketika mengisi arsiparis. Nah, teman-teman yang biasanya berpikir dan melaksanakan kegiatan tidak dibebani dengan harus bikin kayak gini. Dalam saya itu satu nitip arsiparis, dua peranata humas untuk wilayah-wilayah kegiatan-kegiatan yang banyak sekali tentang sosialisasi, perencanaan bikin pamflet apa gitu, Poster. poster apapun itu. Nah, teman-teman peranata humas itu menjadi hukumnya mereka sehari-hari. Mas, saran saya daripada bapak ibu yang terbiasa ini kan kerja tambahan ya ibu, ketika selain mengajar ini menjadi beban yang cukup, bisa berbagi dengan teman-teman teknik yang lain menurut saya yang bisa diberdayakan jauh lebih baik. Dan sebenarnya itu harus jadi tugas rutin biasa Ya. sebenarnya. Jadinya kalau bisa diinginkan. Jadi jangan ada misalnya, wah ini JRI jadi kerjaan baru. Jadi itu Harapannya sih, ke sana. dari sini. Iya, mangga aturan. Paling kalau memang mau satu persatu dicek apanya poin-poinnya. Sebenarnya bagusnya bareng-bareng aja. Masing-masing jalan. Ini agak kagoknya nih, belum ada aplikasinya itu belum jalan lagi. Jadi kalau bisa masing-masing dicek datanya apakah sudah ada atau belum. Jadi ada yang ditampilkan di sini, tapi ada yang masing-masing dipersiapkan atau udah menyiapkan si tadi Excelnya sudah di-sharing belum? Ini yang masih yang Ini MIPA. ya Ini masih yang MIPA. bisa di ya betul. Folder ini Bu. Dan saya lebih Sudah siap. Nah, bisa dipresentasikan nggak? Gitu di-share. Soalnya Bu, ini mungkin juga jangan sekali. Ya. Yang area karena kalau yang di fintech itu juga dijelaskan terkait dengan kan kalau kita bicara prediksi, kalau yang satunya lagi kalau yang biasa registrasi atau bukan prediksinya tapi masih di bawah itu dia pakai si asik dia lagi terus sama-sama ini saat dua yang sering down itu TV, yang sering down TV. Jadi kita disarankan untuk membuat offline-nya, folder, kemudian apa Excel-nya gitu. Mereka lebih fokus ke Excel-nya sih daripada ke inspirasi gitu. Karena nantinya katanya ketika penilaian juga lebih banyak cek yang Excel-nya gitu. Kalau inspirasi mungkin ke nantinya kan ada penghargaan sendiri ya Pak dari dikit kalaupun kita udah masuk ke UBK tapi kita masuk ke JAPI tadi jadi di JAPI juga ada penghargaan untuk JAPI di dalam ya Kementerian. yang saya juga Bu ini kemarin alhamdulillah kalau ada ilmu barunya ada beberapa hal yang saya bikin untuk rektorat. Jadi LKE di lainnya referensi LKE kan isinya kayak bikinkan beberapa yang sudah dari kantor pusat yang sudah dibikinkan gitu. Nah ini bisa diakses oleh seluruh fakultas, bisa SOP, pedoman Probis, yang ini bisa langsung di download oleh teman-teman fakultas. Ini masih terus berjalan, ada beberapa file yang masih berproses. Jadi ini data laksana folder ini masih seperti ini Bu. Jadi kami itu mencoba penurunan dari apa yang ditanyakan di LKE. LKE-nya itu tanda pelayanan tentang apa gitu. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di
Nah ini Jadi kalau saya kerjanya kemarin sih kita mungkin offline ya. Kalau selesai offline barulah inspirasi itu ya buat naik-naikin ya aja gitu. sepakat. Pendekatan kita kan kebalik ya Pak. Jadi kemarin tuh semua langsung masuk ke inspirasi. Ya. Jadi kita kurang bagus di backup offline-nya kan. Begitu inspirasi di down, kita harus seperti ngulang lagi, Iya. lagi. Betul. Nah, kalau mereka mengarahkannya kemarin, justru ya si offline dulu inspirasi itu buat naruhnya aja gitu. Itu sih dengan salah satu yang saya gitu kan gitu. Selama ini kita mah langsung masuk visi langsung gitu. Sebenarnya ini ada yang ini sih sebenarnya. Kalau gagasannya transformasi gagasannya yang mengarah ke digitalisasi, sebenarnya memang masuk ke aplikasi itu salah satu cara penghematan. Tapi mungkin karena sistemnya tadi ya belum bisa 100% bisa on terus, mau tidak mau memang kita harus siap ini. Jadinya kan jadi 2 kali juga tetap. Iya, iya betul. Juga perawatan untuk hilang. Iya. Jadi memang dari pengalaman tersebut mau tidak mau harus siap yang manualnya dulu ya, berbasis Drive dan Excel. Betul. Kita ada siap yang offline itu. Kalau saya sih gambarannya kemarin yang saya dapat di kelas baru itu awalnya saya tuh tidak paham apa sih pasti biasanya. Walaupun sudah dipertemukan dengan favorit, kita kan sih baru datang. Ya, terlalu cepat ya. Setelah diajak berpikir membandingkan servis-servis yang ada di pemerintahan di Indonesia ya, misalnya kita servis KTP sekarang bisa cepat, servis mungkin ada SIM, ada apa di bank lebih baik dan sebagainya. Itu adalah salah satu gambaran hasil dari reformasi birokrasi yang diperintah ini gitu. Dan hampir semua di lembaga-lembaga yang mungkin kita sendiri ngerasain dulu kita sebagai PNS kerja santai seadanya, orang komplain dan sebagainya yang dibiarkan gitu. Begitu melihat BCA dengan layanan yang cukup baik, nah arahnya tuh kita ke sana gitu supaya servis pelayanan publik. Jadi kalau dengan RBCT ini fokusnya adalah pelayanan publik. Ujungnya itu dampaknya itu sebenarnya yang paling ujung. Mahasiswa sama. Ya. Dan strategi yang diberikan ya lebih administratif sih Pak. Ya. Kalau strategi. Iya, jadi kalau mau gini Bu, enak sih ya kalau masing-masing fakultas termasuk FKIP juga menyiapkan satu Google Sheet sebagai borangnya, terus Google Drive sebagai penyimpanan bukti dukung. Jadi format si Google Sheet-nya itu ngikutin yang template yang sudah ada, buktinya itu link ke Google Drive, dan nanti bisa di-sharing ke tim asesor pusat juga untuk menilai. Minimal itu dulu ya. Kalau itu bisa bagus. Ini kayak kita buat roadshow selanjutnya dengan kondisi sistem seperti itu, ya strateginya memang harus berubah sih. Nggak bisa lagi kita berharap langsung ke sistem inspirasi. Kalau seperti itu terus ya bisa ya lambat jadi. Iya. Gimana? Iya. Jangan nunggu, jadi tetap harus jalan. Ini justru kita udah bilang gini, kita menolak akademi itu kita menjalankan secara offline. Yang tadi misalnya kita udah ada rumus tuh yang tadi yang primer tadi itu yang rumus itu untuk area 1 komponen ini kita bisa linknya di sini, link bagusnya. bikin lagi yang tadi yang Kita punya offline dan bayar dia semacam langsung pernah dikirim kan ya?
Ya, beberapa tinggal ini frustasi betul. Kita naik ke inspirasi itu kalau si offline-nya sudah ya betul saudara begini. Karena kan kita kan selalu langsung bukan inspirasi. Berusaha Itu tuh siapa? Zaman. Saya kira itu duit. Lo dikirim ke Dewi? Integritasnya pertanyakan kalau sudah terintegrasi. Harapannya sih ketika kita sudah reformasi birokrasi layanan berdasar korupsi, layanan kita itu yang biasanya sebenarnya 90% pokoknya semua siswa semua puan akan berdampak kepada pendaftaran yang makin banyak gitu ya Pak ya harapannya di Unpad. Jadi bisa diumpama pendaftar banyak orang tuh masih daftar banyak malah Banyak. tapi turun Bro tapi ininya turun ya karena jumlah Pendaftar turun, tapi memang semuanya memang sedang turun sih ya peminatnya itu sekarang tuh. Meskipun turun tetap ya nggak turun drastis juga ya, tetap banyak. Jawa Barat itu paling banyak. Ya ini termasuk yang begadang terus nih teman-teman ULT, karena posisi ini juga ada satu nih tantangan terkait layanan itu. Kenapa saya sebut bahwa kita juga tidak hanya sekedar memperbaiki layanan itu menengah ke bawah, bagaimana senyum, bagaimana melayani. Kadang-kadang teman-teman bisa kerja tapi tidak dilindungi kebijakan yang ini. Nah ini yang jadi permasalahan. Sebagai contoh kemarin UKT itu peraturannya belum juga disahkan, tapi teman-teman harus berjuang di bawah tanpa ada dasar itu. Wah itu luar biasa itu, bagaimana kita mensolusikan supaya bisa menenangkan tamu yang mendadak dapat info nggak lulus UTBK langsung pingin ke Semuk. Waduh itu luar biasa, sampai kan diperpanjang 2 hari tuh. Dua hanya berkorban diri kemarin orang Dirdik, ULT, IT ya, DPSI. Itu saya terus pantau itu nonstop. Nah ini membuat target buat bagaimana memberikan kepuasan layanan, tantangan kita ada di situ sih. Nah ini yang harus kita coba benahi juga sih. Ini mumpung rektor baru, mungkin ada beberapa catatan nantinya bisa disampaikan untuk memperbaiki layanan ini. Fakultas ya. Persis, betul. Dari aplikasi untuk mesin itu di tanggal 24 Agustus. Di mana itu cepatnya muncul ada fasilitas tersebut. Sebenarnya kita udah berproses. Dalam proses ini misalnya kalau jadi harapannya ada percepatan itu sehingga student service itu di level appropriate kan yang open masih saya Ya, betul. software-nya aja tapi hasil fasilitas Ya. Paling membuat skala prioritas dulu Bu, jangan sampai menunggu beberapa hal tersebut belum mulai. Misalkan minimal saja pertama timnya, kesiapan tim dikasih edukasi terkait layanannya berubah, ada tambahan. Ada pelatihan, misalnya tadi ada satu sistem kan di pusat yang namanya siat layanan. Nantinya bisa jadi kalau ada yang berkunjung datang ke fakultas itu nggak masalah, meskipun nanti yang menyelesaikan pusat. Misalkan
kaus gitu ya. Nah, itu. Ataupun fasilitas ya, yang mungkin nanti harus ada komunikasi juga, sampai harus komunikasi dengan apa? Sarpras. Minimal ada komunikasi gitu yang bisa dibangun. Tim-tim SBA-nya harus diedukasi. Sisanya mungkin paling tinggal berubah aja, beli label dulu sementara gitu, agar itu bisa langsung diakui sudah mulai transformasi jadi ULT. Itu contoh gitu ya. Betul, posternya dulu, jadi ada proses sosialisasi yang baik gitu ya, untuk sambil jalan support sarana yang lebih besar. Minimal konsepnya seperti itu. Dengan pola yang sekarang juga sebenarnya nggak ada masalah. Ya bagusnya sih lebih bagus gitu. Nah ini ya, ini yang siap layanan. Jadi ada kasus-kasusnya bisa dibantu nih. Ada yang keringanan, ijazah seperti apa. Ini bisa masuk ke sini. Nanti ada tim PLT yang akan memberikan tiket ataupun penugasan ke unit-unit yang memang bisa menjawab. Yang konsisten dan komit sekarang itu keuangan. Keuangan terus pantau ini. Jadi kalau ada yang keringanan, datang ke ULT, itu langsung masuk ke keuangan. Meskipun memang ada SLA-nya, keuangan juga nggak bisa langsung cepat, karena ketika ada keringanan, ngecek orang tuanya seperti apa, gajinya seperti apa, itu terus dijalankan. Nah, itu pola-pola itu yang mungkin bisa juga dibantu di frontnya di fakultas. Jadi fakultas bakal tahu bahwa, oh ini langsung fakultas bisa diselesaikan. Gitu. Kalau ternyata pusat, bukan berarti langsung si mahasiswa itu langsung disuruh ke rektorat, tapi dicatat di situ gitu ya. Memang sih ada kondisi ya budaya, itu tantangan buat kita. Ketika mahasiswa kita bilang sudah dicatat, nanti akan dapat jawaban dari pusat. Kalau ternyata waktunya lama, pasti ada pasti ke rektorat. Nah itu juga jadi catatan juga sih gitu ya, nanti buat evaluasi antara komunikasi fakultas dan rektoratnya nanti yang diperkuat supaya SLA itu berarti kan service level agreement-nya ya, berapa lama, berapa jam itu produk-produk layanan itu bisa diselesaikan. Ini keterlibatan mahasiswa juga bisa. Ini contoh saya pantau terus nih. Sampai kemarin sampai 4.000 lebih tiket. Jadi yang mengajukan, nah ini yang biru itu, ini sekarang 1.400. Itu luar biasa. Ya, permohonan itu pas kemarin puncak-puncaknya pas hari terakhir SMUK. Itu naiknya tinggi. Sementara teman-teman ULT harus fokus yang WA sama yang datang ke ULT-nya langsung. Ini sebenarnya bisa ngebantu kalau memang ada tim yang bisa jawab gitu ya. Ini dibantu mahasiswa nih. Ya. Itu turun. Tapi mahasiswa nggak memutuskan, tapi dalam rangka klasifikasi ya. Pengelompokan, oh ini harusnya yang jawab, Dirdik, jawab kantor urusan internasional. Itu luar biasa. Ini yang udah diselesaikan terakhir itu saya masih 10 ribuan gitu ya. Ini hanya jangka waktu seminggu. Itu sampai segini gitu. Ini jadi KPI buat teman-teman di layanan sebenarnya nantinya untuk ke depannya seperti itu. Bahkan yang saya bikin kaget, penambahan mahasiswa yang calon mahasiswa yang daftar SMUK ya, hanya 2 hari. Jadi udah lama pendaftaran itu sampai 2.000 lebih kalau nggak salah ya. Hanya ditambah 2 hari. Itu luar biasa. Dan kepelayanan mau tidak mau pas hari libur lagi. Kemarin tuh liburnya Idul Adha. Dan itu seperti itu. Dan apa? Jadi bisa jadi seperti PSD tahu nih. Jadi ini mah yang praktik baik yang kami sharing aja. Iya. Kalau Agustus targetnya untuk PLT tingkat fakultas, itu mungkin perencanaan fisik mangga lah itu mah. Ya betul. Silakan. Cuman saran saya kalau ini bisa digunakan juga praktik baik yang kami lakukan dan yang rencananya akan dilakukan praktik lapangan, yaitu pelibatan mahasiswa magang di MSID. Jadi teman-teman jika fakultas tidak atau kekurangan sumber daya SDM-nya yang dedicated, yang akan disimpan di frontliner nih, agak bingung siapa gitu. Nah, short term-nya bisa pakai teman-teman mahasiswa yang tidak kalau kamu. Jadi teman ini dilakukan oleh Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukumnya dibalik nih.
bangunan dulu udah dibikin udah bagus, cuman Orangnya. ketemu kita akhirnya udah bingung kayaknya dia nggak ada orang. Ya, betul. Akhirnya yuk kita pakai dulu mahasiswa, tapi dikasih levelingnya sampai mana mahasiswa bisa Ya, harus ada batasan. akses gitu. Minimal say hello dulu kalau kita nih Mas. Jadi mahasiswa ini kenapa komplain bla 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 catat baru dikasihkan ke teman-teman tadi di belakang. Jadi teman-teman tadi itu yang mungkin bisa diintegrasikan ke sini. Mungkin Ya. tinggal ditugaskan saja yang dari Fakultas Keperawatan siapa satu dua orang yang akan menggawangi setiap layanan nih. Nanti mungkin akan dibikinkan khusus kategori keperawatan misalnya. Masalahnya bisa langsung ditinggal di sana gitu. Mudah-mudahan masalahnya itu dalam reformasi birokrasi sekarang ada beberapa yang bisa disortkan tanpa surat misalnya. Yang biasanya harus bersurat terus kita evaluasi dalam beberapa pertemuan dengan direktorat lain, mudah-mudahan ini mah nggak usah, cukup dengan satu tiket misalnya. Suratnya diganti oleh tiket layanan asal ada utuh atau catatan dari operator sini bahwa ini sudah diverifikasi, cek sama bukti langsung dieksekusi. Jadi kayak gitu Bu. Itu. Yang harusnya nunggu surat di fakultas saja bisa 2-3 hari, belum bicara disposisi 2-3 hari, bisa seminggu lama tuh, cuma buat disposisi saja. Mudah-mudahan Ini dibaca langsung loh. ya, ini mah dibaca langsung sama bukan operator to operator. Jadi tingkat fakultas. Di sini mungkin ada, saya bilang ada analis mungkin analis akademik di sini, analis sektor mungkin di sini yang tahu ini mah krusial 2 hari harus sudah dieksekusi detik misalnya keuangan kalau melebihi ini urusnya panjang misalnya. Nah orang biologi kan kalau sekarang kalau pakai dulu buat dulu lama dulu di sana juga lama lagi. Nah mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa didorong dari Bu. Ini nggak usah deh pakai surat, pakai ini aja dulu setiap layanan langsung dieksekusi. Ini bisa jadi merubah sistem yang besar unpad Bu. Dan itu dimungkinkan dalam Sangat jadi dimungkinkan, betul. itu dimungkinkan. Itu termasuk sebenarnya ya reformasi birokrasi. Sebenarnya itu reformasi birokrasi. Jadi birokrasi yang dulunya mungkin masih panjang, ada pertimbangan tertentu yang harus dimulai dipotong lah gitu ya. Tentunya ini juga dengan pertimbangan tidak menyalahi SOP. Berarti SOP-nya juga harus kita coba perbaiki juga gitu. Ya sebagai contoh gitu ya, untuk legal kita lagi mengatur ada yang salah nih pengajuan SK gitu ya. Atau legal juga ini sedang kita coba karena polanya itu ternyata harus ada izin dari wakil rektor. Selama wakil rektor belum disposisi ke tim kami, kita belum bisa mulai kerja. Sementara yang lain merasa sudah dikirim ke Dirtakel. Wah itu kan harusnya itu nanti kita coba. Harusnya itu memang Dirtakel langsung siap aja kerja. Wakil rektornya bagaimana posisinya gitu ya. Jangan sampai harus nunggu dulu wakil rektor. Jadi wakil rektor hanya persetujuan, oke tidak. Yang penting surat-surat SK sudah siap tanda tangan rektor. Nah itu contoh yang sedang kita coba. Ini harus putus pompas nih, potong birokrasi karena beberapa kali ada miss-nya di situ. Bahkan ada yang kasus misalkan membuat tanggal ajuannya itu masih tahun lama gitu. Sama kita nggak kecek. Soalnya mereka buat sekarang pakai pakai tanggal yang lalu. Dan ujung-ujung nyalain ke Rita kau ini kita udah bikinnya lama gitu ya. Tapi kok belum diproses. Ditanya ke sekretaris ini kapan baru dikirim kemarin gitu. Nah itu contoh-contoh yang memang harus kita coba birokrasinya diputus. Ini juga sama. Kadang-kadang surat itu seolah resmi ya. Harus ada kop suratnya ditujukan. Kalau di luar negeri email aja udah resmi. Itu udah bagian dari surat. Nah itu contoh birokrasi yang memang nantinya transisinya bertahap mungkin dikurangi. Tanda tangan itu sudah nggak berlaku lagi, harus tanda tangan basah. Toh sekarang kadang-kadang titip pakai scan gitu ya. Tanda tangan basahnya juga. Bahkan sebenarnya yang paling aman itu tanda tangan digital. Bukan QR code-nya ya, tanda tangan digital itu. Tapi sebenarnya tanda tangan digital itu adalah terdaftarnya surat di satu server. Bahwa itu yang autentik. Kalau QR code-nya kan bisa di ujungnya dikopi-kopi lagi, dicetak gitu. Nah, itu yang pola-pola yang ke depan mungkin bisa kita coba handle. Jadi intinya jangan sampai satu kondisi menjadi syarat padahal beberapa hal yang sudah mendukung sudah ada. Nah, itu bisa dijalani. Tentunya nanti mempertimbangkan resiko. Gitu. Resikonya apa sih dampaknya kalau dilaksanakan dengan keterbatasan sumber daya. Itu juga yang harus dipastikan disiapkan.
Jadi mungkin tadi ya, kalau dari Fakultas Keperawatan sudah menyiapkan bentuk borang Excel, bagusnya Excelnya bisa disimpan di Google Sheet, yang bisa di-sharing, kerja barengan, file-file disimpan di Google Drive, satu folder, dan yang foldernya tadi dipecah per 6 area perubahan, mungkin dipecah lagi mengikuti tadi ya, pedoman kamus tadi kayaknya lebih enak. Format-format disiapkan, template-templatenya kalau ada, contoh kayak MOM seperti apa, terus daftar absensinya, apa lagi, undangan, sepertinya itu akan mempermudah. Dan saya itu tidak suka contoh ngambil pelajaran dari Sakif ya. Ini Kang Fendri beberapa demi mengejar itu. Kadang-kadang kan kita mengejarnya dengan membuat surat undangan mendadak padahal seolah-olah terjadi masa lalu gitu. Itu kan paling apa nambah kerjaan lah padahal tidak mengamalkan yang sesungguhnya gitu. Itu kejadian demi nilai dan itu sebenarnya nggak bagus ya. Saya ngerasa ini kok perasaan malah kita habis di sini bukan memperbaiki yang buat ke depan gitu ya, malah menutupi dosa lama. Nah itu yang harus kita coba perbaiki sih. Ini data-data SDM juga masuk Pak. Ya, lanjut terus ya. Ya, jadi ini tentang SDM aparatur, ada beberapa data ini belum diklasifikasikan per folder, tapi ada beberapa misal kayak setiap KKI, kayak setiap kepegawaian, kan ada tuh sistem yang digunakan dalam pengembangan SDM misal. Nah, kita suka bingung capture-nya gimana. Nah, ini langsung udah ada panduannya. Panduan. Atau tampilan yang memperlihatkan daftar sistem yang Ya. kepegawaian yang diakses oleh fakultas, capture-nya harus dilihat juga. Ya. Ini hanya menjadi panduan yang nanti diturunkan tingkat Betul. Jadi tadi kalau saya kepegawaian berarti level Mas Dapi ya yang bisa masuk dan wadah 2 biasanya. Terus ya kepegawaian terus perencanaan tentang Simon itu siap perencanaan ya, banyak. siap perencanaan wadah 2 dan wadah 1 ya. Yang bisa masuk Harusnya bisa, RKI, ya. Rencana kerja itu bisa di-capture-nya lewat sini. Jadi ini bisa menjadi panduan, Bu. Enggak bisa diakses. Saya kasih link lainnya. Referensi LKE-nya besar, Unpad. Ini open access, pakai email Unpad. Enggak, silakan yang dibutuhkan untuk berkas-berkas di tingkat unit. Nanti di-share ke Bu Dewi. Memang ini upaya kita ya untuk memberikan support ke fakultas bentuk beberapa referensi, tapi tidak menjamin cukup. Waktu pengalaman dengan FEB itu sangat berarti sekali, bahkan sebagian besar tuh diakui ya apa yang kita support. Tapi jadinya itu data pusat diklaim satu fakultas, karena fakultasnya fakultas yang pertama kali diperiksa, tidak ada yang lain, semua aman. Ada resiko nanti kalau fakultas lain kelihatan. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa apple to apple yang dari pusat langsung digunakan, tapi tolong dibuatkan turunan gitu. Turunannya harus tetap siap. Untuk beberapa mungkin bisa. Contoh ya, inovasi itu kadang-kadang itu inovasi pusat kan, enggak? Ya. Yang diklaim oleh Fakultas Ekonomi karena yang lain belum gitu. Nah, itu paling yang memang nanti ya karena sudah diklaim duluan. Tuh. Jadi untuk fakultas-fakultas mau tidak mau harus membuat klaim sendiri dengan referensi-referensi yang sudah kita dukung. Beberapa tetap sih bisa ya, bisa berlaku. Nah, itu paling yang harus bisa dipastikan di siapa. Kalau fakultas sudah menyiapkan sih mungkin nanti kita tinggal pantau itunya, Google Sheet-nya, mohon nanti di-sharing. Gitu ya. Ke Kang Angga lah misalkan satu orang buat nanti ngelihat untuk pelaporan karena Bu Rektor itu sangat konsen. Udah 2 kali rapat pimpinan di rapat CMU selalu harus ada progres tiap fakultas seperti apa. Termasuk tadi terakhir itu Bu Rektor minta 3 nama fakultas yang memang akan dipersiapkan supaya mendapatkan WBK dan apa aja FH ya? Saya lupa. Farmasi, perawatan dan oh iya 3 itu perawatan masuk. Tapi Pikom penantang baru kemarin. Pikom penantang baru gitu karena ternyata Dadangnya terjun langsung dan langsung menunjuk Bu Jenny-nya juga lumayan
turun tangan langsung jadi admin tuh. Admin yang buat ngubah-ngubah usernya juga. Jadi surprise juga sih. Malah yang kemarin itu yang agak ini FIB yang saya kira bakal bisa jadi percontohan karena asesornya itu tim RB kita 2 orang dari FIB. Ternyata kasihan jadi asesor di sana diandalkan cuman berdua. Waduh kasihan dong kalau udah jadi asesor di kita di sana ternyata dianggap bahwa bakal aman nih FIB itu. Jadinya malah ada beberapa yang nggak kosong yang dikerjakan oleh asesor siapa Bu Ayu ya. Waduh. Ini tadi nggak salah Bu Ayunya online nih. Ini kasihan jadinya udah asesor ternyata di fakultasnya diandalkan juga buat ngisi ini. Oke mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain Bu Yuyun atau Covid nih. Covid baru gabung ya hari ini ya pertama. Kemarin Oh kemarin udah MIPA juga. Iya. Ya sekaligus ini juga sih. Oh iya besok tiga fakultas. Beberapa dokumen nanti mungkin nanti bisa bisa ini ya ada sosialisasi lagi terutama terkait SOP dan POB apa POB proses bisnis ya PBM itu yang nantinya mungkin kita coba ya koneksi betul Bu. Ya itu FPB ya betul. Mengkaitkan secara hukum berbagai hal Ya. yang kaitannya dengan dia pakai bisnis, Oh. dengan segala yang saya belum tahu kemarin itu manajemen risiko. Oh, nah kemarin Jadi Ya. itu harus detail Betul. Sudah menyusun risk register ada sosialisasi kan dari kan sudah ada unit baru. Nah ini tinggal ditindaklanjuti aja sampai ya harus lebih detail gitu. tentunya kemarin kan ada sosialisasi Pak Betul. di Sawala. Ya betul itu. Oke, ya. Nah, SPIP ya? Ya, SPIP. Iya. Nah, itu turunannya kan manajemen risiko. Jadi kalau mau jemput bola sih, saya kan ini lagi menunjukkan region apa saya lupa. Risk officer ya, risk officer di tingkat fakultas. Jadi diharapkan jangan Mas Dapi. Kalau Mas Dapi kan publik pekerjaannya karena yang lain. Kalau risk officer itu yang fokus menghitung resiko kesalahan saya kalau mau supaya cepat itu dapat minimal aja palihan ditunjuk aja di sini ya Pak. Officernya langsung Biasanya ya dia punya kemampuan auditor ya ataupun suka terlibat di KSPI-an gitu kan. Itu yang kalau bisa. Kalau ditunjuk wah risk officer harus sesuatu yang baru pasti ujungnya kan SDM lagi. Rata-rata seperti itu. Tugasnya sebenarnya tugas teman-teman yang memang punya fungsi auditor atau yang pengawasan internal gitu. Itu aja diangkat gitu. Jadi ketika kemudian semua seperti itu menjadi tuntutan ketika kita berkompetisi lebih banyak nasional. Dan harapannya tidak hanya untuk kebutuhan itu memang kita laksanakan gitu itu yang paling penting. Ini ada istilah jadinya itu saya pernah baca kayak apa namanya efek ada yang namanya efek tikus di Cina atau efek kobra di India gitu. Jangan sampai kondisinya seperti itu. Apa itu? Jadi ceritanya itu demi ranking ujungnya muncul bisnis bagaimana menaikkan JETI gitu ya. Dijual lah banyak macam-macam dari mulai SOP-nya tapi nggak dipakai orang itu jadi jualan itu aja gitu. Kalau efek kobra itu ya kayak gitu di India zaman penjajahan Inggris ada hama kobra siapa yang bisa mendapatkan kobra dikasih hadiah ternyata semuanya ternak kobra terus dibunuh kasih itu gitu ya pemerintah bukan dampaknya agar kobranya hilang ya
ini jadinya nggak ke targetnya gitu ya. Nah itu yang sedih itu. Ini lagi rame efek obratnya disamakan seperti yang Scopus Bu. Ya. Kan semua sekarang ke Scopus, ternyata banyak konsultan Iya. supaya bisa naik ke Scopus, duit gitu ya, ujungnya duit. Sebagus atau sejelek apapun kualitas risetnya bisa disulap sama si konsultan supaya bisa masuk gitu. Iya. Nah, itu yang menyedihkan. Jangan sampailah kita terus terjebak di situ. Minimal nih di layanan nih, layanan itu yang harus kita coba pastikan gitu. Karena posisinya selalu saja ada celah gitu ya. Betul. Ya, itu yang jadi betul. Nah, itu yang jadi mungkin jadi pembelajaran lah buat kita buat ke depan gitu. Termasuk buat di sisi layanan. Semua ujungnya bisnis ya. Termasuk Unpad juga sekarang harus bisnis. Oke, cukup ada tambahan dari rekan-rekan yang lain, terutama terkait penguatan pengisian LKE. Tapi di sini saya senang nih, jadinya mungkin dari hasil pertemuan ini, Kang Angga, strategi roadshow kita memang berubah ya, Ya, ya. karena inspirasinya mati. Ini inspirasi mati berarti ada sisi positif. Memang mau tidak mau kita harus siapkan yang online-nya online berbasis Google Sheet jadinya. Ya. Kalau buat hal tertentu, ini sebenarnya ada satu trik, tapi trik ini tuh bukan, oh ya, silakan, makasih Bu. Jadi trik ini bukan berarti jelek, cari yang sisi positifnya. Misalkan, kadang-kadang ketika Bapak Ibu menyusun sesuatu, yang buat sesuatunya itu agak lebih formal dan rapih, itu sulit, hanya punya poin-poinnya saja, gitu kan? Tapi kalau laporan yang namanya MOM, ataupun laporan yang bentuknya laporan kerja, kan harus lengkap, ada pendahuluan dan sebagainya. Ini sebenarnya ada satu cara ini tapi jangan sampai kebablasan. ChatGPT atau Gemini, apakah pernah mendengar? Saya jujur secara pribadi pakai, tapi bukan berarti kebablasan pakai. Misalkan dalam rangka membuat laporan yang lengkap, ada beberapa kata yang saya sendiri kemampuan katanya jelek. Misalkan memformulkan pendahuluan, latar belakang, bahasanya itu kok saya pas minta bantuan ChatGPT rapih gitu, malah lebih bagus dibandingin saya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saya, bahasanya jujur. Bahkan kemarin aja saya di rapat warga disuruh buat undangan, saya jujur mau buat surat undangan bingung, saya suruh tuh si Gemini itu buat surat undangan untuk ini. Yang penting fokus ya, detail aja sampai tanggalnya, jamnya harus seperti ini, syarat yang datang apa gitu, yang tidak hadir berarti mengikuti keputusan musyawarah. Keluarnya ya Allah jauh, kalau saya bikin kayaknya nggak sebagus ini gitu. Itu bisa sampai seperti itu. Tapi tadi jangan kebablasannya, karena apalagi kalau disuruhnya membuat sesuatu yang sedikit keilmuan, itu ada beberapa hasilnya asumsi, bahaya gitu. Tapi buatlah sesuatu yang sifatnya tadi yang formilnya lah, bla-blanya itu bisa dipakai, tapi isi harus tetap dari kita. Itu yang paling penting. Dan itu terbantu beberapa hal jadinya bisa lebih cepat tuh. Ya contohlah surat ya, membuat surat undangan, kadang-kadang kan nyuruh sekretaris juga ada aja typo. Ini hampir tidak ada typo gitu kalau pakai ChatGPT. Atau Gemini ya, kalau saya malah terbiasa pakai Gemini, itu bawaannya Google kalau Gemini. Nah, itu silahkan aja, bisa jadi solusi lah buat terutama tadi buat kebutuhan yang mengadministrasikan sesuatu yang dianggap sepele tapi suka membutuhkan waktu yang lama gitu ya, apalagi modnya lagi nggak bagus. Itu ada trik itu. Ini saya juga dapat belajar dari beberapa teman yang sudah terbiasa gitu ya membuatkan laporan yang poin-poinnya ternyata dibantu ChatGPT atau Gemini gitu. Mungkin itu sih trik tambahannya supaya bisa lengkap dan bagus hasilnya.